Halo guys, kembali bersama gua. Oh ya, ngomong-ngomong nih guys, gua habis sepeda nih guys. Kebetulan gua pakai helm, pakai masker. Gua di sini bener-bener mau bikin yang namanya dokumenter yang tidak terlepas dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berapa ya? Ya, kalau sekarang ini kan masih 74 tahun. Tapi nanti kalau di tanggal 17 Agustus tahun 2020 nanti itu udah 75 tahun loh guys. Nah, biar kalian gak salah paham nih ya, ayo mari kita simak video di bawah ini. Ya, mau tahu siapakah bapak dari sosok pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, namanya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Ya guys. Oke, mari kita sama-sama simak video ini. Mari. Kalian tahu nggak sih siapakah sosok Bapak Presiden Soeharto itu? Beliau adalah Presiden NKRI yang kedua selama jabatan 32 tahun loh guys. Nah, ngomong-ngomong, siapa ya diantara kalian yang tidak mengenal dengan beliau? Ya, pasti kalian bakal kenal dong guys, ya nggak? Masa kalian nggak kenal? Bahkan ada yang sebagian yang membenci Pak Harto karena beliau itu kalau gue pikir-pikir ya, ternyata banyak kasus penculikan dan pelanggaran berat loh. Alah, palingan pelecehan seksual di kerusuhan Mei 98. Woi, lu nya sadar dong. Dia itu kan bikin orang-orang ketakutan. ups, sudahlah. Jangan terlalu percaya sama mereka. Lebih baik percaya sama orang-orang yang ada di sini aja ya. Presiden Soeharto dilahirkan pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Beliau sendiri dilahirkan di lingkungan pertanian. Tanpa pendidikan tinggi, beliau bisa diangkat menjadi pemimpin militer pada penjajahan Belanda dan Jepang dengan pangkat Mayor Jenderal. Nah, pada saat memulai jabatan sebagai Menteri Pertahanan atas Presiden Soekarno, nah disitulah beliau mendapatkan tugas untuk melindungi yang namanya pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena adanya beliau, makanya di situ negara kita tuh menjadi aman, tentram dan damai. Tetapi setelah terjadinya gerakan 30 SPKI, nah disitulah Presiden Soekarno meminta beliau untuk menumpas mereka karena gerakan 30 SPKI itu sudah membuat masyarakat Indonesia kena korban gitu. Tetapi begitu Bung Karno sudah mengakhiri jabatannya, nah disitulah Presiden Soeharto mulai jabatannya pada 12 Maret 1967 gitu loh guys. Tapi ngomong-ngomong gimana ya nasibnya negara kita di zaman Presiden Soeharto? Nah, banyak lah inilah kelebihannya gitu. Mulai dari pendidikan tingginya, kemudian kemajuan teknologinya, hingga membuat Indonesia itu mau seperti di negara-negara maju. Jadi istilahnya adalah Indonesia pengen banget diakui internasional dan membuat orang-orang dari budaya sana mau banget belajar dari kita gitu loh. Jadi hebat kan di zaman Presiden Soeharto seperti apa. Tapi ya kalian bisa belajar gimana sih di zaman pendidikan di Indonesia itu zaman beliau. Nah itu tuh pada tahun 70-an beliau sebagai jabatan presiden punya kewajiban dalam membangun pendidikan dan sekolah. Nah, dalam pembangunan sekolah saja dibuat dengan harga yang murah dan membuat anak-anak itu pengen mendapatkan masa depan melalui belajar itu. Ya, pada tahun 1990-an, tepatnya tanggal 8 Maret, nah disitulah dimana Bapak Harto itu pertama kali bertemu dengan namanya Presiden Republik Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan merupakan senjata paling kuat di dunia untuk mengubah masa depan. Gitu. Disitulah Pak Harto juga belajar dari Nelson Mandela bahwa siapakah sosok Nelson itu. Presiden Nelson Mandela adalah orang yang mau memajukan pendidikan berbasis teknologi. Begitu loh guys. Teknologi apa ya?
Ya, itu teknologi yang canggih. Tetapi seperti apa sih sosoknya kalau melihat dalam perkembangan teknologi di Indonesia itu? Nah, perkembangan teknologi di Indonesia itu ternyata yang dulunya adalah miskin, tapi negara kita ini nasibnya bisa berubah menjadi maju dengan adanya dunia industri. Semakin tahun semakin berkembang dunia industrinya, termasuk di negara kita sendiri. Begitu loh guys. Nah, di mata dunia barat saja, siapa Presiden Soeharto itu? Dia bilang Soeharto is the smiling general, yang artinya ia adalah seorang jenderal yang mempunyai rendah hati kepada rakyat. Meski dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia, di mata masyarakat itu sendiri bahwa Pak Harto ini dikenal sebagai jenderal yang mau menolong rakyat Indonesia sendiri dalam memajukan perkembangan industri, ya kan? Nah, makanya di situ kehebatannya Pak Harto kita belajar, ya kan? Jadi supaya apa sih kita mau jadi apa sih udah gedenya? Ya, disitulah kita memajukan yang namanya majukan NKRI untuk menjadi saingan global gitu.